Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI ya. Anak-anakku yang saya cintai, pada pagi hari ini bab 1 materi SKI adalah yaitu tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari biografi dan silsilah dari Maulana Malik Ibrahim. Nah, namun sebelum itu anak-anak akan Pak Anwar tampilkan yaitu sejarah Islam di Indonesia. Nah, agama Islam masuk ke Nusantara tepatnya di Pulau Jawa diperkirakan pada abad ke-7 Masehi atau sekitar tahun 674 Masehi. Nah, dalam rentan waktu sekitar 800 tahun agama Islam belum tersebar luas dan hanya dianut oleh sebagian kecil penduduk Nusantara. Meskipun para saudagar muslim sudah mulai berdatangan sejak 674 Masehi membangun jalur hubungan dagang, namun meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah kemunculan para penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo ya. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo, berarti yang artinya adalah wali, 9 wali. Istilah Wali Songo dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam dalam usaha mereka mengembangkan Islam secara terorganisasi pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Para penyebar Islam yang disebut Wali Songo yaitu yang pertama Maulana Malik Ibrahim, ada lagi Sunan Ampel, ada Sunan Giri, ada Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Ini yang masyhur anak-anak ya. Sebenarnya masih banyak wali yang dianggap wali itu selain 9 wali ini, tapi yang masyhur di kalangan kita cuma 9 ini. Nah, para mubalik ini menyebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan adat-adat lokal penduduk Nusantara, sehingga ajaran Islam diterima baik oleh masyarakat. Nah, itu anak-anak strategi para wali Songo tersebut dalam menyebarkan agama Islam itu dengan bil hikmah. Jadi tidak arogan. Jadi kita mengalir mengikuti apa kebiasaan masyarakat tersebut. Nah, setelah itu dimasuki ajaran-ajaran agama Islam. Nah, itu anak-anak sekilas tentang apa? Sejarah Islam yang masuk ke Nusantara. Dan di bawah ini anak-anak nanti bisa membaca sendiri tokoh-tokoh yang muncul pada setelah Wali Songo itu. Ada Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Al-Aroniri, Syekh Abdurrahman Asingkiri, Syekh Samsuddin Al-Sumatrani, dan lain-lain sebagainya itu ya. Anak-anakku yang saya cintai, kita langsung masuk kepada biografi Maulana Malik Ibrahim. Nah, Maulana Malik Ibrahim disebut juga dengan Sunan Gresik. Nah, kalau anak-anak pernah berwisata religi atau ziarah wali, nah Sunan Gresik ini tempatnya di Gresik ya anak-anak. Berasal dari Kashan, Persia. Nah, ia dikenal dengan nama kakek bantal. Nah, silsilah dari Maulana Malik Ibrahim ini adalah tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, anak-anak, pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Mahrobi, dan 40 pengiringnya ya. Anak-anak,
kebanyakan, ya, tidak kebanyakan, tetapi para wali itu mesti punya jalur silsilah keturunan sampai ke Rasulullah. Jadi sanatnya masih keturunan Nabi Muhammad. Nah, mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Nah, strategi mereka itu kayak gitu anak-anak. Jadi tidak hanya berdagang saja, tetapi ketika berdagang beliau itu menanamkan agama Islam dalam berdagangnya. Itu adalah salah satu cara atau metode dakwah pada masa Wali Songo. Nah, di desa Maulana Malik Ibrahim ini datang pertama kali di desa Sembalu, menjadi daerah yang pertama kali dituju. Nah, sebuah tempat di dekat desa Leran, Kabupaten Gresik. Nah, sekitar 9 km dari arah utara Gresik. Nah, anak-anakku yang saya cintai, dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini mula-mula dengan berdagang, membuka toko, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, dan menjualnya dengan harga murah di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Nah, melalui kegiatan ini ia dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan, pelaku jual beli, pemodal, pemilik kapal, dan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perdagangannya. Nah, ia juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dakwahnya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat Maulana Malik Ibrahim dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat baik dalam menghadiri upacara-upacara perkawinan maupun acara-acara lainnya. Bahkan ia menjadi juru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih. Nah, berkat kesungguhan dan tanggung jawabnya dalam menyebarkan Islam ini anak-anak, Maulana Malik Ibrahim ini dapat kepercayaan dari masyarakat, dan berkat taufik dan hidayah Allah, satu demi satu mereka memeluk agama Islam. Nah, dalam kesehariannya anak-anak, Maulana Malik Ibrahim ini tidak pernah menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang sudah dianut oleh penduduk asli. Nah, ia berusaha menyampaikan keindahan dan kebaikan yang dibawa Islam. Jadi Islam itu agama yang indah, dan cara menyampaikannya pula dengan cara yang indah, tidak arogan, tidak hanya tokbar takbir saja di jalan. Nah, tidak kayak gitu, ya. Sekarang kan banyak anak-anak dalam menyampaikan ceramah, dalam menyampaikan pidato itu sangat sedikit-sedikit bilang haram, ini bid'ah. Nah, tidak. Para wali-wali terdahulu itu tidak kayak begitu. Jadi menyampaikannya dengan hikmah dan mauidhatil hasanah. Jadi tidak keras, tidak arogan, tetapi menyampaikan dengan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Nah, setelah merasa dakwahnya cukup anak-anak, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Nah, selang beberapa lama ia menyiarkan Islam ke kalangan istana Mojopahit, kemudian mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Tapi sang raja belum menerima ajakannya, namun memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan desa Gapuro. Di tempat inilah Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Nah, ini anak-anak untuk materi pada pagi hari ini. Nah, silakan anak-anak bisa menyimak materi pada pagi hari ini, dan tugas anak-anak yaitu silakan ditulis di buku tulis saja, ya. Ditulis di buku tulis, dikasih tanggal. Nah, terus nggak usah dikumpulkan, ditulis saja. Tugasnya yaitu biografi dari Maulana Malik Ibrahim, ya anak-anak. Tugasnya yaitu menulis biografi Maulana Malik Ibrahim.
Sekian dari Pak Anwar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.